Nah, ini kita berbicara Khiyafatul Athar atau Khiyafatul Athariyah, yaitu melihat kemiripan, keserupaan sifat, watak, karakter. Nah, setelah kita lihat semua itu, ya, kita cocokkan watak, karakter, sifat, fikroh dan harokahnya. Ternyata kok ada kemiripan. Karena kalau mereka mengaku sebagai pribumi Yaman, asli pribumi Hadramut Tarim, dari suku mana mereka? Kalau mereka tidak mau menjawab dari suku mana, dari bani apa mereka, maka jelas mereka bukan orang Yaman, bukan orang Hadramut, bukan orang Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logika keilmuan, bahwasanya apa yang kami lakukan selama ini itu semuanya berdasarkan hasil penelitian dari semua kitab-kitab sejarah dan juga kitab-kitab ulama ahli nasab. Ketika kita mengangkat satu tema tentang kemiripan karakteristik watak dan pergerakan Ba'alawi dengan karakteristik watak, sikap dan perbuatan Bani Ubaid dari dinasti Fatimiyah, itu ada kemiripan, teman-teman. Ya, polanya, fikroh dan harokahnya itu ada kemiripan. Jadi setelah kita berbicara tentang syuhra istifadah yang gagal, di mana mereka mengklaim bahwasanya silsilah nasabnya itu sahih berdasarkan syuhra dan istifadah, tapi gagal, teman-teman. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat daripada keabsahan nasab berdasarkan syuhrah dan istifadah. Di antara gagalnya syarat mereka itu adalah intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya penolakan secara umum maupun secara khusus. Dan ternyata setelah kita tarik benang merah dari sejarah kelam mereka, baik dari eksternal maupun internal. Maksud kami, internal itu mereka yang menceritakan sendiri, eksternal itu orang lain yang menceritakan. Banyak penolakan-penolakan dari awal sampai akhir di abad ke-13 akan keabsahan nasab mereka, baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian awil watha'iqil bayyinat, atau adanya dokumen-dokumen yang berisi keterangan yang bertolak belakang dengan pernyataan syuhra istifadahnya nasab mereka. Artinya apa? Syuhra istifadah tidak boleh bertentangan dengan catatan sejarah para an-nasabah. Ini yang membuat mereka gagal di dalam klaim keabsahan nasabnya telah syuhrah wal istifadah. Kemudian tentu saja kaedah yang kedua, yaitu kutubun nasabin al-abdal, kitab-kitab
ulama nasab yang berkesinambungan. Ternyata silsilah nasab mereka itu terputus sanad periwayatannya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Imad dan teman-teman yang lain selama 550 tahun. Karena semua kitab-kitab nasab sejak abad ke-10 sampai sekarang, setelah kita teliti, itu hanya mengerucut kepada satu sumber. Apabila menyebutkan nama Abdullah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, maka sumbernya itu pasti adalah kitabnya Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk di abad ke-8 Hijri. Apabila menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, maka pasti sumber rujukannya mengerucut kepada Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Otomatis dengan ini maka tertolak secara ilmiah berdasarkan kaedah ilmu nasab di dalam kitab Al-Muqaddimat, dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, la yuhtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Ya, janganlah berargumentasi dengan banyaknya sumber-sumber. Jangan berhujjah dengan membawa sumber-sumber apabila semua sumber itu mengerucut kepada sumber yang sama, yaitu ketika menyebutkan Abdullah sumbernya Al-Janadi, ketika menyebutkan Ubaidillah sumbernya adalah Al-Burqatul Musiqah. Begitu teman-teman ya. Lalu kemudian ya, ada orang yang kepanasan, seakan-akan kita ini ya telah melakukan cocok logi hanya karena melihat di dalam kitab Al-Burqah itu ada syair wa biwalidihil maimun ubaidun, lalu kita mengatakan bahwasanya Ubaid itu adalah putra Maimun. Itu Anda yang cocok logi apa kami yang cocok logi? Padahal kami belum menuduh mereka, hanya mengatakan berdasarkan kaedah penetapan nasab, yaitu kiafah. Kiafah kan dibagi dua, ada kiafatul bashar, ada kiafatul athar. Atau menurut Kiai Ja'far Shadiq Fauzi Batu Ampar, ada kiafatul basyariyah, ada kiafatul athariyah. Tapi kami belum memastikan. Kami butuh korinah-korinah dan ini sedang penelitian. Jadi, tunggu saja. Pasti akan ketahuan di pendatang. Tapi ketika mereka menyebutkan dari suku mana, maka akan ketahuan apakah mereka betul-betul penduduk pribumi Yaman, Hadramut Tarim, atau pendatang. Makanya selama ini Anda pun yang kepanasan itu tidak tahu kan Ba'alawi itu dari suku mana. Demikian teman-teman, sekilas dari saya ya. Mudah-mudahan Anda semua tetap bersemangat untuk mengikuti kajian polemik nasab ini, agar supaya semuanya menjadi terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang dibohong-bohongi lagi ya, karena bangsa Indonesia ini saat ini harus bangkit dalam dunia keilmuan, dunia penelitian, dunia literasi. Harus memiliki daya kritis. Teknologi sudah maju berkembang teman-teman. Kita sudah mudah untuk mengakses semua informasi yang ada di luar negara kita, apalagi yang ada di dalam negara kita. Demikian dari saya, tetap semangat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.